Di era digital, media menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui media, berbagai informasi politik dapat diketahui dengan cepat dan mudah. Kini, informasi tidak hanya diperoleh melalui televisi, tetapi juga melalui portal berita dan media sosial yang dapat diakses kapan saja. Karena itulah, media memiliki peran penting dalam proses komunikasi politik. Halo teman-teman, saya Hana Azizah. Di video ini kita akan membahas bagaimana pesan-pesan politik dapat disampaikan kepada masyarakat. Namun sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan kepada masyarakat untuk membangun pemahaman, mempengaruhi opini, serta mendorong partisipasi publik. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, atau ketika sebuah isu ramai di perbincangan publik, disitulah komunikasi politik sedang berlangsung. Melalui proses komunikasi politik, berbagai informasi, gagasan, atau kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat. Agar sebuah pesan politik dapat diterima dengan baik, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan mengenai proses komunikasi politik. Berikut unsur pertama. Unsur pertama adalah komunikator politik, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator dapat berupa pemerintah, lembaga negara, partai politik, tokoh masyarakat, maupun individu yang memiliki pengaruh di ruang publik. Unsur kedua adalah pesan politik. Pesan ini dapat berupa informasi, kebijakan, program kerja, maupun gagasan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu media politik. Media berfungsi sebagai saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada halayak. Media tersebut dapat berupa televisi, radio, surat kabar, portal berita, hingga media sosial. Unsur yang terakhir adalah halayak atau masyarakat sebagai penerima pesan. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan tanggapan, penilaian, bahkan kritik terhadap pesan yang disampaikan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Jika pada masa lalu, informasi politik lebih banyak diperoleh melalui televisi, radio, ataupun surat kabar, saat ini media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Berbagai platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan X memungkinkan informasi politik tersebar dengan cepat kepada khalayak luas. Selain itu, media sosial juga menciptakan pola komunikasi yang lebih interaktif, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi publik. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai salah satu instrumen penting dalam proses komunikasi politik di era digital. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, komunikasi politik memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Di satu sisi, komunikasi politik dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu publik, mendorong partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta membantu masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, di satu sisi yang lain, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan yang baru berupa penyebaran hoaks, disinformasi, maupun informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kritis agar dapat memilah dan mengevaluasi setiap informasi yang diterima sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Kali ini bersama aku Farhana Akila dan teman aku Hana Azizah. Kita bakal bahas tentang opini kita dan berbagai macam tentang konteks politik aja sih. Ya, especially di lensa komunikasi politik. Misal penasaran, langsung aja kita mulai. Oke, aku mau tanya dulu nih satu hal ke kamu. Apakah kamu tertarik sama dunia politik? Kalau untuk mempelajarinya, membedahnya, kalau masih mengerti kasusnya aku masih kayak tertarik ya. Cuman kalau untuk kayak jenjang karir terus terjun langsung ke dunia politik kayaknya belum. Karena apa? Mungkin karena ternyata politik itu semengaruh itu di kehidupan kita ya. Di segala aspek kehidupan juga especially gitu ya. Jadi aku memilih untuk tertarik di dunia politik untuk kebutuhan aku sendiri, juga untuk wawasan aku aja sih tentang negara ini. How about you? Kalau aku sendiri, tapi untuk bantu pemahaman dan juga Iya. wawasan ya, dan tentunya itu sangat penting juga bagi kita. Kalau misalnya aku sendiri untuk
masuk ke dunia politik itu sebenarnya aku ada ketertarikan untuk masuk, untuk terjun, untuk menjadi Wah. itu ada sebenarnya. Iya. Tapi karena kita masih belajar ya, karena aku sendiri masih belajar banyak, ya mungkin banyak hal yang belum dimengerti. Jadi aku melihat eh, politik ini itu dari isunya dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di mereka tuh? Kok bisa sih sampai segitunya? Ya, kita Kok analisis dulu gitu. bener, banyak hal kok aneh-aneh gitu. Iya. Banyak hal aneh yang Ada terjadi. hal yang janggal juga. Bener mungkin kayak banget. gitu. Jadi itu aku belum sampai di situ. Dan kalau aku secara tertarikan karir itu aku sebenarnya ada. Cuman kayaknya di luar konteks itu aku belum tahu yang untuk kedepannya gitu. Dan yang kemarin kita belajar itu loh, kita ke kunjungan ke DPR RI DPR, Surakarta. Menurut kamu itu gimana tuh? Kamu pasti dapat insight baru nggak sih kita? Iya, aku jadi kayak aku bisa melihat cara mereka berpikir, cara mereka bicara, dan cara mereka merespons kita sebagai orang biasa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Surakarta kan. Kemarin kan kita ke DPRD ya kan, gitu. Menurut aku mendapat insight banyak sih di situ ya, especially tentang bagaimana cara menanggapi rakyat gitu. Cuman menurut aku dari beberapa pengalaman aku ya, kalau ngobrol sama orang yang dari pemerintah itu mungkin ya mereka bagus secara communication, maksudnya cara mereka merespons gitu ya. Tapi untuk action itu kadang ada beberapa yang kayak masih kurang gitu kan. Jadi kayak Benar, mereka benar. omongan doang gitu. Jadi Ya. kadang itu kurang menjauh sih buat aku, karena di action ya mereka tuh belum eksekusi yang begitu baik, atau mungkin belum begitu membantu rakyat sih Oke. gitu. Kalau kamu sendiri kemarin waktu kunjungan sana, kamu punya pandangan baru atau mungkin pendapatkah, atau mungkin kamu juga pernah sempat tanya ke beliau-beliau yang situ? Oke, untuk kunjungan kemarin ya, itu sebenarnya tuh aku dapat pemahaman dan juga ada persamaannya dari hal-hal yang aku tahu sebelumnya itu terkait bagaimana sih proses dari rapatnya mereka, terus juga kebijakan mereka seperti apa, pengolahan kebijakan, terus cara merespon mereka itu sebenarnya aku udah tahu, udah dapat insight-nya sebelumnya. Cuman aku baru tahu tuh pas mereka menjelaskan lebih detail gitu. Terus ya bener banget kalau misalnya untuk terkait mereka tuh jago communication-nya, jago ngomongnya, tapi secara action di luar sana tuh banyak para aktor politik yang mungkin belum terrealisasikan. Ya. Nah, terus kemarin nih aku kan sempet liputan demo nih. Oh iya. Itu sebenarnya aku juga dapat insight sih. Dan aku karena di situ aku bangga banget. Di situ pertama. Kenapa bangganya itu? Karena bisa ketemu orang-orang. Iya, karena bisa ketemu pejabatnya turun. Oh iya. Nah, pejabatnya turun, terus juga merespon bagaimana mahasiswa, terus juga ternyata pers itu sendiri tuh dilindungi loh, gitu. Karena kita pakai jaket ya, pakai identitas pers, jadi benar-benar dilindungi, gitu. Sebenarnya nggak pers juga ya, tapi buat seluruh warga negara ya. Tentunya tuh juga bagaimana sih aspirasi yang baik itu seperti apa, disampaikannya lewat apa, terus juga cara mereka menanggapinya, cara mereka meresponnya. Kan pasti ada responnya tuh, pejabatnya turun, ada respon, terus cara menanggapinya para mahasiswa itu gimana, baik gak, sopan gak, atau sesuai gak gitu. Ya padahal tuh mereka berarti responnya secara baik atau mungkin gimana gitu. Secara respon demo kemarin ya guys, yang di Solo itu bagus sih. Kayak demonya tertib dari para mahasiswa, tertib, terus juga menyampaikan aspirasinya, terus misalnya ditunggu pejabatnya turun, ditunggu dikasih jalan, terus didengarkan terlebih dahulu apa sih keluh kesahnya, nanti disampaikan gimana sih responnya gitu. Bisa sama baik lah, sama saling bisa kerjasama. Karena kayak di situ pun kita melihat aksi politik juga gitu ya guys, Benar. yang mungkin nggak semua orang bisa mengalami pengalaman tersebut gitu kan. Jadi mungkin itu ada something like precious experience gitu ya. Yes. Karena kan nggak setiap hari juga kan kita di kayak gitu, terus kita bisa ngobrol langsung sama aktor politik. Benar banget. By the way aku mau tanya, ini kayak politik itu sebenarnya ngaruh nggak sih di kehidupan kita? Kalau menurut kamu ngaruh nggak? Kalau menurut aku politik itu ngaruh di kehidupan. Meskipun kita mungkin belum kerja ya. Betul. Karena banyak kebijakan-kebijakan politik yang itu mempengaruhi kehidupan kita juga loh. Dari segi sandang pangan papan dulu deh, dari segi kebutuhan itu pun ngaruh banget. Kayak harga naik, terus harga turun, terus pemasukan pasarnya ada atau enggak, itu ternyata ada main politiknya juga. Saling berkaitan. Benar. Betul Kita banget. sadari. Apalagi ekonomi kita kan juga sering lagi melemah nih, lagi rupiah turun, Benar-benar. naik, terus dolarnya naik gitu kan sih.
menurut aku meskipun kita belum bekerja itu ngaruh karena apa? Karena kita juga membeli kebutuhan kita bayar UKT juga. Itu kan juga bayar pakai ya rupiah gitu maksudnya. Iya, pakai uang rupiah Bukan kita, dolar ya. bukan dolar. Cuman kan meskipun kita nggak pakai dolar, tapi kan nilai tukarnya, terus kayak beberapa kebutuhan kita tuh juga ada yang impor gitu kan, itu kan nilai tukarnya tuh Tinggi berarti. betul banget. Dan by the way nih, kamu pernah nggak sih sejauh mana kamu mengikuti alur politik yang kamu pernah lakukan? Aduh, kalau jujur kalau kayak sejauh itu aku kurang ngerti ya, karena dulu aku waktu SD aku juga pernah ikut simulasi pemilu, padahal itu kan belum saatnya aku kayak apa punya suara gitu ya. Cuman orang tua aku kayak ngasih tahu, oh ini namanya kotak suara, ini namanya surat suara, ini kalau kamu udah besar kamu harus milih mungkin orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang yang bisa seenggaknya bisa melayani rakyat dengan baik seperti itu. Jadi waktu aku kecil tuh ikut juga dari panitia pemilu juga, meskipun aku mungkin nggak terlalu berperan di situ ya, cuman aku melihat bagaimana kayak aktivitas kegiatan suara itu dikumpulkan, suara itu kemudian apa ya, menghasilkan sebuah keputusan gitu ya. Kalau misalnya sejauh ini mungkin aku belum sampai yang kayak kamu yang ikut demo gitu, enggak sih, aku belum sih, meskipun itu cuma delegasi ya. Cuman aku tetap memantau berita-berita dari media sosial, terus aku kayak memberikan opini ku juga kadang kalau misalnya aku memang lagi pengen komen gitu kan. Terus aku juga kadang ngajak temen berdiskusi tentang gimana sih politik di Indonesia itu dan segala macamnya gitu sih so far. Jadi kayak sebenarnya lebih menambahkan ilmu buat aku sendiri sih. Oke. Nah, untuk media sosial, tadi kamu sebut dengan media sosial. Nah, sekarang komunikasi politik itu nggak hanya dilakukan kayak demo aja, terus juga pas pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Nah, ternyata lewat media sosial juga bisa. Itu berlangsungnya komunikasi politik. Dengan apa? Dengan cara menyampaikan pendapatnya di media sosial. Itu salah satu komunikasi politik itu sedang berlangsung. Meskipun kita nggak tahu nih, anonim misal. Gitu kan, tapi tetap aja pendapatnya seperti apa sih, nanti diresponsnya seperti apa sih. Jadi sekarang tuh kita kayak sebenarnya ada kebebasan pers juga kan. Jadi kayak kita juga punya kebebasan untuk berpendapat, apalagi kita udah bisa mengakses media sosial tuh, media itu secara lebih luas. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya nih ada sekolah yang sekolahnya itu lebih jauh daripada dapur MBG gitu kan, itu kan bisa diviralin gitu guys. Itu juga penting banget. Karena apa? Karena aspek pendidikan kita tuh kadang belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah gitu. Benar, berarti sejauh ini kamu hanya sebagai pemahaman, tapi ikut juga ya, ikut selalu berpartisipasi isu-isu politik yang sedang terjadi, dan itu mungkin jadi bekal kita nanti. Dan setiap orang yang aku highlight di sini, setiap orang tuh harus punya pemahaman politik, jangan sampai benar-benar kosong gitu. Jangan sampai apatis dengan keadaan negara kita sendiri gitu. Betul, karena itu juga menjamin kelangsungan hidup kita. Menurut aku terkait ini ya, politik ini, alur perpolitikan di Indonesia itu harus punya regulasi yang baru dan kuat. Kayak nggak bisa sembarang orang untuk masuk. Harusnya diperketat sih. Mungkin tadi ya ada orang-orang yang berkompeten di bidang politik, tapi saat ini orang-orang yang nggak sama sekali punya ilmu politik bisa masuk. Nah, sedangkan orang yang punya ilmunya, orang yang berkompeten, orang yang benar-benar tahu tuh nggak dapat. Menurut aku untuk regulasi masuk ke dunia perpolitikan itu harus diperkuat, harus seleksi lagi. Mulai dari pendidikannya loh, mulai dari pendidikan, minimal pendidikannya apa, misal S2, S1, nah itu kan bisa masuk ya. Kalau misalnya itu sih, itu di pendidikan sebenarnya. Iya, terus kayak pengalamannya juga menurutku penting ya. Karena misalnya dia pengalaman setahun bekerja di DPRD atau gimana gitu kan, menurutku tuh penting banget. Kayak kita lihat lah orang-orang yang kita punya dengan background mereka masing-masing, itu kan kita juga harus tempatkan di bidangnya masing-masing. Bukan yang orang ini mah nanti kalau masuk sini nanti bisa belajar lah. Kalau misalnya kita masih punya pola pikir seperti itu, nanti bagaimana dengan mereka yang sedang belajar, terus nanti mereka di dunia kerja nanti mereka malah mencari yang tidak sesuai dengan mereka gitu. Benar. Tapi menurut aku juga sekarang juga belum tahu sih, kurang tahu juga gimana sih cara untuk masuk ke dunia perpolitikan dan juga bisa jadi orang gitu. Jadi itu aku belum ngerti tuh harus gimana sih, minimal pendidikannya apa, kayak nggak ada syaratnya gitu loh. Aku nggak tahu tuh syaratnya apa. Karena kita juga melihat orang dengan background yang berbeda juga, dengan skill yang berbeda, bahkan juga dengan
apa ya, mungkin pengalaman mereka berbeda dengan kita, kadang pun sampai kayak oh, orang yang lulusannya eh apa ya, misalnya ahli serangga bisa ya jadi kepala BGN kayak gitu misalnya guys. Kepala BGN kan maksudnya kepala badan gizi gitu kan kenapa dia tidak ngambilnya dari ya udah di ahli medis yang di ahli gizi gitu. Ya, ya, benar-benar. Dan ya itu ya, berarti ada selektif lagi sih orangnya. Tuh. Dan apakah kamu pernah mengikuti salah satu kegiatan partai politik kan? Jadi sendiri. Eh, aku nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu bilang agenda gitu kan, kayak aku cuma ini di pemilu doang deh. Pemilu. Heeh. Maksudnya kayak maksudnya di partai politik kayak jadi saksi gitu-gitu. Oh belum, aku kalau sanksi aku biasanya cuma ngitungin kotak suara, Oke, suara. surat suara ya. Quick count berarti ya. Ya. Tapi kan itu juga termasuk ya untuk jadi saksi itu termasuk kamu berpartisipasi dalam politik, dalam isu politik. Ya kemarin kan juga sempat banyak viral kan anak-anak muda itu ikut jadi saksi. Ya. Nah itu ada aku apresiasi untuk semua Orang-orang pemuda yang ya, orang-orang yang berpartisipasi gitu ya. berpartisipasi dalam dunia politik di masa kampanye kemarin, masa pemilihan kemarin. Karena secara nggak sadar mereka tuh aktif dan mereka tuh melek sama kondisi politik kita gitu. Jadi itu applause banget sih buat yang Ya, kemarin. tapi juga ada ini, harus ada apa namanya, nilai apa ya, kadang tuh ada orang yang kayak mereka mau melakukan ini tuh karena ada yang karena dikasih sesuatu Iya. gitu, ada juga yang memang tulus dan apa ya, jadi relawan buat membantu gitu. Bener-bener Aku banget. niatnya harus dibenerin lagi juga sih gitu kan, karena jujur kayak cara politik untuk mereach out anak-anak muda itu kadang tuh masih ada beberapa hal yang belum tepat atau mungkin kurang baik gitu ya kesannya. Bener banget. Dan menurut aku kalau untuk masuk ke dunia perpolitikan ini tuh untuk anak muda tuh kayak harus ada ini ya nggak sih, kayak harus ada pelatihannya, suruh apa. Tapi kemarin waktu kita ke sempat DPR juga katanya ada kan untuk pelatihan anak muda. Kalau aku nggak tahu sih ya, kayaknya nggak dikasih tahu deh itu kalau kelasku. Oh kelasmu? Kalau di kelasku kemarin beliau tuh menjawab kayak "Kak, untuk anak muda itu seperti apa sih kalau misalnya masuk di dunia perpolitikan?" Nah mereka itu ya memberi pembinaan lah, bahasanya pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya. Itu ada sebenarnya, cuman kitanya aja infonya kurang Nggak nyampe gitu kan. belum nyampe gitu. Tapi ya ada sih, aku percaya kok setiap partai politik itu pasti ada pembinaan. Masih ada kegiatan buat apa ya, kayak model anak muda gitu. Tapi kamu pernah nggak sih berpikir kayak semua orang tuh sebenarnya perlu dan harus nggak sih punya peran di sebuah partai, maksudnya minimal kamu kayak oh aku partai ini, kamu partai itu, iya nggak? Kalau menurutku enggak juga sih, Nggak harus ya. nggak harus sih. Itu tergantung apa ya, tergantung hati kita masing-masing sih. Tapi kalau setidaknya at least tuh kita melek aja gitu sama ada berapa sih partai politik di kita, apa Banyak aja sih banget. gitu. Terus itu setidaknya itu aja cukup. Terus juga siapa sih gitu, ini kalau misalnya ada isu itu siapa sih yang pertama, apa sih permasalahannya, partai mana sih, nah, itu harus tahu gitu. Jadi kayak emang ada partai ini ya, itu kayak agak gimana gitu. Iya. Jadi setidaknya kamu mengetahui lah gitu. Tapi nggak harus ikut ya guys, nggak Jadi nggak harus ya. masuk, tapi sekedar tahu aja cukup. Menurutku itu sih. Kalau kamu? Iya sebenarnya tuh nggak yang begitu penting banget, maksudnya di Indonesia pun kayak yang nggak mewajibkan semua orang tuh harus punya partai politik atau Pilihannya. kecenderungan untuk berpihak ke satu partai gitu ya. Cuma menurut aku salah satu partai maksudnya buat orang-orang yang mungkin memilih untuk berpihak dan kayak menjadi anggota salah satu partai itu adalah cara mereka untuk apa ya, bukan berlindung sih, kayak mungkin juga cara mereka untuk belajar lebih banyak lagi tentang politik gitu kan, karena kan ini kan soal politik gitu ya, jadi mereka juga harus terjun ke ranah yang juga mengarah kepada politik gitu, mungkin dari kecil dulu dari partai politik, kemudian nanti mungkin mereka juga bisa melihat politik bisa lebih jauh lagi itu juga ya melalui partai tersebut gitu. Cuman kalau aku gabung juga apa enggak, aku juga makanya kenapa aku tanya, karena aku juga masih bingung sebenarnya. Iya. Perlu nggak sih kita tuh bergabung terus kayak memutuskan untuk menjadi atau berperan di salah satu partai politik gitu. Benar, iya sih.
perlu apa enggaknya ya, sebenarnya perlu apa enggak sih gitu. Itu kan ada pegangannya aja sih. Kita tuh yang penting kita punya wawasan yang cukup, kita punya kita aware juga dengan keadaan sekitar, terus kayak apa ya, kita nggak skeptis dalam arti tentang ke kondisi politik di Indonesia, itu mungkin udah cukup sih, dan nggak yang harus bergabung ke politik gitu. Cuman ya kita harus juga punya lingkungan yang baik juga, jangan sampai kita bisa terbawa arus atau mungkin terhasut oleh mungkin ada beberapa konteks apalagi politik yang bikin kita tuh kayak memiliki apa ya, kayak pikiran buruk atau bersikap negatif terhadap salah satu aktor politik gitu sih. Iya benar, jadi kita harus ya aware aja lah, setidaknya aware, terus juga kita tahu gitu gimana sih kondisi politik yang terjadi di saat ini. Nah itu kan kita udah banyak ngobrol nih selama ini, nah udah sekitar 20 menitan kita ngobrol. Itu menurutku sudah mencakup beberapa hal. Pertama dari definisi komunikasi politiknya sendiri itu apa, terus juga media informasi politik itu benar, terus juga dampaknya apa sih terkait politik ini, bagaimana cara opini, nah cara merespon, cara menanggapi pemerintah itu udah dapet di poin di obrolan kita hari ini. Dan kita juga pertama udah mendapatkan kesimpulan bahwa politik itu ternyata berpengaruh itu di dalam kehidupan kita. Aware banget nih sama kondisi politik yang ada di kita, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah menyimak atau mendengarkan sampai akhir ya, karena literally ini kita benar-benar menyampaikan opini kita, pendapat kita gitu ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.